Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kecepatan reaksi atau laju reaksi. Ini materi kimia kelas 11 semester 1 atau semester ganjil. Ini bagian yang kedua. Kemarin bagian 1 sudah ya. Ini merupakan bagian kedua. Di bagian kedua kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Yang kedua konsentrasi. Dalam hal ini biasanya kita menggunakan molaritas ya. Molar. Kemudian yang ketiga, luas permukaan atau ukuran partikel ya. Kemudian yang keempat, katalis atau katalisator. Kita mulai dari yang pertama dulu, faktor suhu atau temperatur. Ya, faktor suhu. Secara umum, makin tinggi suhu reaksi, maka reaksi akan makin cepat atau makin meningkat. Ya. Ketika pemanasan berlangsung atau dilakukan pemanasan atau kenaikan suhu, itu berarti ada penambahan energi kinetik partikel, zat-zat yang bereaksi. Sehingga partikel akan bergerak lebih cepat. Akibatnya makin sering terjadi tumbukan. Nah, kenaikan suhu juga ternyata memperbesar energi potensial dari partikel zat-zat yang bereaksi. Nah, zat-zat yang energi potensialnya kecil, kalau zat energi potensialnya kecil, jika bertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan yang efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi ya. Hal ini terjadi karena partikel tidak mampu melampaui energi aktivasi. Jadi ketika energi aktivasi itu belum tercapai, maka reaksi belum bisa berlangsung. Nah, kenaikan suhu itu akan memperbesar energi kinetik dan sekaligus energi potensial dari partikel zat-zat yang bereaksi, sehingga mampu melampaui energi aktivasi, serta menghasilkan tumbukan yang efektif, dan reaksi pun berlangsung makin cepat. Itu alasannya. Jadi makin tinggi suhu, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat atau meningkat. Nah, gambarnya seperti ini. Nih, kalau pada suhu rendah, ini suhunya rendah, maka ini kalau suhu rendah, ini suhu tinggi ya, maka pada suhu rendah tumbukan yang efektif itu sedikit ya, maka reaksinya lambat. Sedangkan pada suhu tinggi ini, maka tumbukan efektifnya itu banyak partikel yang bertumbukan secara efektif, sehingga reaksinya akan lebih cepat. Oke. Nah, hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi ini ditetapkan dari suatu percobaan. Ya. Jadi hubungan kuantitatifnya itu tidak menggunakan koefisien, tetapi harus melalui sebuah percobaan. Misal diperoleh data percobaan sebagai berikut. Ini misalnya seperti ini. Pada percobaan pertama, pada suhu 10 derajat Celcius, misalnya laju reaksi 0,3 molar per detik. Pada percobaan kedua, suhunya dinaikkan 10 derajat, dari 10 derajat menjadi 20 derajat Celcius. Laju reaksinya menjadi 0,6 molar per detik. Naik 2 kalinya ya, 0,3 menjadi 0,6.
itu naik 2 kali. Percobaan ketiga, dinaikkan suhunya menjadi 30 derajat Celcius, naik 10 derajat lagi. Nah, laju reaksinya dari 0,6 menjadi 1,2. Berarti ini naik 2 kali lipatnya, dari 0,6 menjadi 1,2. Demikian pula pada percobaan keempat, dinaikkan 10 derajat lagi, dari 30 menjadi 40. Laju reaksinya naik 2 kali lipat, 1,2 menjadi 2,4. Nah, pada percobaan kelima, pada suhu T, ya, ini laju reaksinya Vt. Nah, kita lihat datanya ini. Dari data percobaan 1, 2, 3, 4 ini diperoleh hubungan setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius ini naik 10, laju reaksinya mengalami kenaikan 2 kali lipat. Ini 20 ke 30 dari 0,6 menjadi 1,2. Dari 30 ke 40 ini dari 1,2 menjadi 2,4, 2 kali lipat. Ya, dari semula. Maka secara matematis dapat dirumuskan V pada suhu T, ya, kecepatan reaksi pada suhu T sama dengan V0, ya, V mula-mula, kecepatan mula-mula, kali 2 pangkat T min T0 dibagi 10. Ini. Secara matematis rumusannya seperti ini. Ya, katakanlah misalnya T-nya 50. T-nya pada suhu 50, maka Vt-nya berapa? Ini kan dari 40 ke 50 ya. Ini naik 10 derajat Celcius, maka ini akan naik 2 kali. Ini secara umum kita akan tahu ini akan ketemunya 2,4 menjadi 4,8 ya kan, 2 kali lipatnya. Ya, ini Vt-nya berapa? Ini bisa seperti ini. Tapi cara matematis seperti ini. Vt sama dengan V0 kali 2 pangkat T min T0 kali 10. Ulangi, dibagi 10. Ya. Misalnya, katakanlah kita pakai percobaan pertama sebagai V0-nya ya. Kita bandingkan percobaan pertama dengan percobaan kelima ini. Ya, T0-nya adalah 10 ini. T0-nya 10. T mula-mula, T awal misalnya. Nah, maka kita masukkan Vt. Vt itu berarti kecepatan pada suhu 50 derajat Celcius. Ini T-nya 50. Sama dengan V0. Ini V0-nya 0,3. Kali 2. Ini kali 2. Pangkat T. T-nya ini 50. Ini 50. Dikurangi T0. Ini T0-nya 10 dibagi 10. Oke. Kita masukkan angkanya 0,3 kali 2 ini 50 kurangi 10 40. 40 dibagi 10 ketemu 4. Jadi V kecepatan reaksi pada suhu 50 sama dengan 0,3 kali 2 pangkat 4. Itu berarti 0,3 kali 16. 0,3 kali 16 ketemunya 4,8 molar per detik. Jadi Vt-nya ini 4,8 molar per detik. Itu hubungan antara suhu dengan laju reaksi. Jadi harus menggunakan percobaan. Harus menggunakan data percobaan. Oke. Faktor yang kedua adalah faktor konsentrasi atau molaritas dari pereaksi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan. Jadi kalau konsentrasinya tinggi itu kan partikelnya berarti banyak, ya kan? Kalau partikelnya banyak, maka tumbukan akan lebih banyak lagi. Ya. Dan itu membuka peluang semakin banyaknya tumbukan yang efektif dan akan mempercepat reaksi. Ilustrasinya seperti ini.
Kalau konsentrasinya rendah, ini partikelnya sedikit. Ya, kalau konsentrasinya banyak, maka partikelnya banyak. Kalau partikelnya banyak, maka kemungkinan terjadi tumpukan akan makin besar. Ya, seperti ini. Ini konsentrasi rendah, ini konsentrasi tinggi. Kalau di konsentrasi rendah, maka kemungkinan tumbukannya itu kecil. Ya, sehingga reaksinya lambat. Kalau konsentrasinya tinggi, maka kemungkinan tumbukannya lebih banyak. Ya. Itu berarti kalau tumbukannya lebih banyak, reaksi akan lebih cepat. Demikian. Nah, hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi. Ya, tetapi harus melalui percobaan. Jadi sama seperti suhu, hubungan kuantitatifnya juga harus ditetapkan melalui percobaan. Ya. Dalam penetapan laju reaksi yang ditetapkan menjadi patokan, jadi dalam penetapan V yang ditetapkan menjadi patokan adalah laju perubahan konsentrasi reaktan atau pereaksi, bukan hasil reaksi. Misalnya ada reaksi A plus 2B menjadi AB2. Maka yang menjadi patokan adalah pereaksinya. Ini A dan B ini. Jadi reaktannya ini, pereaksinya ini yang dijadikan patokan, bukan hasil reaksi, bukan AB2 ini. Oke. Nah, misalnya gini, ada reaksi A plus 2B menjadi AB2. Maka berlaku persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, ini dalam tanda kurung ini adalah konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Ya, X adalah orde reaksi terhadap A, Y adalah orde reaksi terhadap B. Ya. Jadi V itu adalah laju reaksi, K itu konstanta laju reaksi. Nah, konstanta laju reaksi untuk sebuah reaksi ini, harga K-nya itu tetap, ulangi sama. Ya. Jadi pada A plus 2B menjadi AB2, maka harga K-nya itu sama. Oke. Atau tetap. Nah, A dalam kurung seperti ini, itu berarti konsentrasi A. Kalau dalam kurung B, itu berarti konsentrasi B. Sedangkan X ini adalah orde reaksi terhadap A, Y adalah orde reaksi terhadap B. Ini. Oke. Ini persamaan laju reaksi secara umum. Bukan pakai ini ya, bukan pakai koefisien. X dan Y ini, orde reaksi ini, bukanlah koefisien reaksi. Ingat-ingat, bukan koefisien reaksi. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ada reaksi A plus 2B menjadi AB2. Persamaan laju reaksinya tadi, V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Misalnya, dilakukan sebuah percobaan seperti ini datanya, diperoleh data percobaan laju reaksi seperti ini. Percobaan ke-1, konsentrasi A dalam molar 0,05, konsentrasi B-nya 0,02, V-nya kecepatan laju reaksinya atau laju reaksinya 0,03 molar per sekon atau per detik. Pada percobaan kedua dari 0,05 ini konsentrasi A-nya dinaikkan 2 kali lipat nih. 0,05 ini menjadi 0,10. Konsentrasi B-nya tetap 0,02. Laju reaksinya tetap nih 0,03. Ini percobaan kedua. Percobaan ketiga 0,10 ini konsentrasi A-nya tetap. Konsentrasi B-nya kita naikkan 2 kali lipat, 0,02 menjadi 0,04. Ternyata V-nya ya laju reaksinya juga meningkat 2 kali lipat, 0,03 menjadi 0,06. Nah, perhatikan percobaan 1 dan 2. Ini percobaan 1 dan percobaan kedua. Data percobaan 1
dan percobaan 2. Nah, ini berlaku ya. Berlaku V1 dibagi V2, V pada percobaan 1 dibagi V pada percobaan 2 sama dengan K1 kali konsentrasi A percobaan 1 pangkat X kali konsentrasi B pada percobaan 1 pangkat Y dibagi K2 kali konsentrasi A pada percobaan 2 pangkat X kali konsentrasi B pada percobaan 2 pangkat Y. Ini berlaku seperti ini. Oke, kita masukkan datanya. Kita masukkan data percobaan 1 dan 2. V1-nya 0,03, V2-nya 0,03, dan seterusnya ya. Kita masukkan, ini V1-nya 0,03, V2-nya 0,03. K1, K2. Konsentrasi A pada percobaan 1 0,05, pada percobaan 2 0,10. Pangkat X ya ini. Kemudian konsentrasi B pada percobaan 1 0,02, percobaan kedua juga 0,02, masing-masing pangkat Y. Nah, ini kita coret nih kan sama 0,03, ini 0,03 kita coret. Kemudian K-nya, K1 karena sama dengan K2. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa K untuk setiap reaksi itu sama, harganya sama. Berapapun harganya ini sama. Ya. Jadi ini bisa dicoret karena harganya K1 sama dengan K2. Nah, kemudian ini sama kan, 0,02 pangkat Y, ini 0,02 pangkat Y, ini bisa dicoret. Oke. 0,03 dibagi 0,03 1, 0,05 pangkat X dibagi 0,10 pangkat X. Nah, berarti 1 sama dengan 1/2 pangkat X. Ya, maka X-nya ketemunya 0. Ya. Nih. X-nya 0. Oke, kemudian perhatikan percobaan 2 dan 3. Nih, sekarang kita perhatikan percobaan 2 dan 3. Ini sama ini. Percobaan kedua dan percobaan ketiga. Ini berlaku sama seperti ini. Cuma V2 dibagi V3 ini sama dengan K2 kali konsentrasi A2 pangkat E kali konsentrasi B2 pangkat Y dibagi K3 kali konsentrasi A3 pangkat X kali konsentrasi B3 pangkat Y. 3 ini berarti data ketiga maksudnya ya. 2 ini adalah percobaan kedua. Oke, kita masukkan angkanya. V2 ini 0,03. Kemudian V3-nya 0,06 nih. Ya kan? V2 0,03 ini V3-nya 0,06. K2 per K3. Kemudian konsentrasi A pada percobaan 2 ini 0,10, ini 0,10 ya kan? Sama nih di percobaan 3 0,10. Konsentrasi B-nya 0,02 untuk percobaan 2, percobaan 3 0,04. Ini 0,02 dibagi 0,04. Masing-masing pangkat Y ini kan? Oke. Ini karena K-nya sama, harga K-nya sama. Ini bisa kita coret. Ini 0,10 pangkat X, ini 0,10 pangkat X, ini bisa kita coret juga. Oke. Ini 0,03 dibagi 0,06 setengah. Ini 0,02 pangkat Y dibagi 0,04 pangkat Y. Berarti ini 0 setengah pangkat Y. Ya kan? Jadi setengah 1/2 ini. Setengah sama dengan setengah pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Nah, oke. Tadi sudah kita tahu bahwa X ini ya, adalah order reaksi terhadap A. Order reaksi terhadap A itu X ini. Nah, X-nya itu 0. Ya, harga order reaksi terhadap A itu 0. Nih, ketemu 0 tadi. Kemudian order reaksi terhadap B adalah Y. Ini Y.
Nah, Y-nya 1. Jadi order reaksi terhadap B sama dengan 1. Sehingga ini persamaan ini kita bisa tulis V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0 karena X-nya 0 kali konsentrasi B pangkat 1. Nah, ini berapapun, angka berapapun pangkat 0 kan 1. Jadi K kali 1. Nah, B pangkat 1. B pangkat 1. Pangkat 1-nya enggak usah, enggak apa-apa, ya, sama saja. Untuk memperjelas saja, ya, oke. Nah, persamaannya persamaan reaksinya menjadi seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi B. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita menemukan persamaan seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi B. Ya kan? Nah, kalau untuk mencari K-nya bagaimana? Ya, K-nya bagaimana? Maka kita ambil salah satu dari data reaksi ini. Ya, lihat salah satu data, misal percobaan 1. Ini percobaan pertama ini. Kita masukkan rumus ini di percobaan 1. V-nya 0,03. K-nya belum diketahui, B-nya ini 0,02. Jadi V sama dengan K kali B. Jadi ini 0,03 ini kan. Sama dengan K kali 0,02. Maka K sama dengan 0,03 dibagi 0,02. Ketemunya K-nya 1,5. Oke. Ada cara lain. Ya, ada cara lain. Misalnya reaksi tadi itu ada cara lain. A plus 2B menjadi AB2. Ini percobaannya tadi kan. Nah, ini data percobaannya. Sama seperti yang pertama. Berlaku rumus seperti ini. Laju reaksi berlaku. Laju reaksi V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi pangkat Y. Di mana X adalah order reaksi terhadap A dan Y adalah order reaksi terhadap B. Oke. Nah, untuk mencari order reaksi terhadap A, ya, untuk mencari order reaksi terhadap A, ini, untuk mencari X ini, order reaksi terhadap A, gunakan data percobaan di mana konsentrasi B-nya tetap. Nah, konsentrasi B-nya tetap ini, yaitu percobaan 1 dan 2, ini kan tetap nih. Ya. Nah, ini berlaku A pangkat X sama dengan B. Di mana A ini adalah kenaikan atau kelipatan konsentrasi. Kenaikan atau kelipatan konsentrasi dari A ini. Pangkat X, X-nya itu order reaksinya. Dan B-nya adalah kelipatan laju reaksinya. Oke, kita masukkan. Jadi kita pakai data 1 dan data 2. A-nya adalah kenaikan atau kelipatan konsentrasi 0,05 menjadi 10. Ini berarti 2 kali toh. 0,05 menjadi 10 ini 2 kali. 2 berarti. Pangkat X sama dengan ini B-nya itu kelipatan laju reaksi 0,3 menjadi 0,3. Ya 1 kali. Ya 0,3 bagi 0,3 kan 1. Kan 0,10 dibagi 0,05 kan 2. Jadi 2 pangkat X sama dengan 1. Maka ini kan 0,05 menjadi 0,1. Itu 2 kali. Ini tetap, ya kan? Maka X-nya 0. Ya kan? 2 pangkat 0, 1 kan? Nah, kemudian untuk mencari order reaksi terhadap B, order reaksi terhadap B ini, terhadap B yang ini, maka gunakan data percobaan di mana konsentrasi A-nya tetap. Nah, konsentrasi A-nya yang tetap, ini adalah yang ini. Percobaan kedua dan percobaan ketiga ini kan tetap. 0,10, 0,10 kan tetap. Percobaan kedua dan percobaan ketiga. Nah, sama berlaku A pangkat Y sama dengan B. A-nya adalah
kenaikan atau kelipatan konsentrasi dari B ini 0,2 menjadi 0,4. B-nya itu kenaikan atau kelipatan laju reaksi 0,3 menjadi 0,6. Sedangkan Y-nya adalah order reaksi terhadap B. Ya kan? Nih, 0,02 menjadi 0,04 itu berarti 2 kali pangkat Y. 0,03 menjadi 0,06 ya 2 kali ini. Jadi 2 pangkat Y sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 1. Oke. Sehingga persamaan ini, persamaan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Ini sama dengan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Order reaksi terhadap A itu kan 0 nih. X-nya 0. Kemudian konsentrasi B pangkat 1. Y-nya 1 ini. Ya, jadi ini kan 1 loh ini. A pangkat 0 itu kan 1. Jadi V sama dengan K kali B pangkat 1. Atau pangkat 1-nya nggak usah, nggak ada apa-apa. Ini untuk memperjelas saja. Bahwa ini order 1. Oke. Sekian dulu. Kita lanjutkan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.